Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi J1. Kami beranggotakan saya sendiri Nova Arfia, Alam Purnomo, Rizky Amalia, Muhammad Farid, Waode Sumiati, Dewa Gede Sastra Bujana, dan Andi Fitrah. Baik, untuk pada materi kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian tentang geografi, pengertian tentang tanah dan geografi tanah. Yang kedua, kilasan lapangan tentang tanah. Yang ketiga, tanah mineral dan tanah organik. Baik, untuk poin pertama yang berjudul pengertian tentang geografi tanah dan geografi tanah. Geografi adalah bagian dari ilmu kebumian yang mengkaji secara komprehensif fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi dan hubungan saling tindak-menindak dengan kehidupan manusia melalui 3 pendekatan, yaitu keruangan, temporal, dan kompleks wilayah. Kajian geografi tanah kental dengan analisis perkembangan tanah dari waktu ke waktu, selain juga analisis keruangan berupa persebaran satuan-satuan tanah di dalam ruang. Pengertian tanah. Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, serta geomorfologi yang khas sebagai akibat dari serangkaian panjang berbagai proses yang membentuknya. Kurun waktu pembentukan tanah tidak sama dengan kurun waktu pembentukan batuan. Kurun waktu pembentukan tanah dimulai setelah batuan hancur dan menjadi bahan lepas-lepas karena proses pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Waode Sumiati. Kepada Waode Sumiati saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Waode Sumiati dengan NIM R1B1210035. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi tanah dan sifat tanah. Geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi. Sifat dan karakteristiknya, satuan-satuan tanah yang menyelimuti permukaan bumi dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi tentu tidak cukup hanya disajikan secara objektif dengan menggunakan kalimat, namun perlu digambarkan dalam sebuah peta. Pada peta tanah dibuat dalam berbagai tingkat skala untuk tujuan yang berbeda sesuai kedetailnya informasi yang termuat di dalam peta. Faktor pembentukan tanah dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu 1. Faktor pembentukan tanah yang bersifat global, 2. Faktor pembentukan tanah yang bersifat lokal. Berdasarkan luasnya pengertian tanah, maka sudah sejajar ilmu tanah merupakan ilmu pengetahuan alam yang terdiri sendiri. Ilmu tanah merupakan ilmu pengetahuan alam yang kepribadian sendiri belum begitu lama dan masih muda dibandingkan dengan ilmu alam-alam lainnya seperti biologi, geomorfologi, klimatologi, fisika, matematika, kimia, dan geografi. Semua cabang ilmu alam yang ada sebelum ilmu tanah berkembang menjadi dasar kajian dalam ilmu tanah. Sifat tanah. Sifat tanah merupakan benda nyata di permukaan bumi yang gembur, tersusun atas fase padat, cair, dan gas. Secara kimia, karena tersusun atau unsur-unsur kimia tertentu yang berbeda komposisi dengan batuan sehingga mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan batuan asalnya. Sifat biologi tanah menggambarkan bahwa dalam tanah ada kehidupan baik, itu yang bersifat makro atau tidak kasat mata. Sifat morfologi menggambarkan tubuh karena tersusun atas rangkaian lapisan yang berbentuk melalui proses pembentukan tanah tertentu selama waktu tertentu. Baik, saya Rizky Amalia akan menjelaskan materi poin 2 tentang kilasan lapangan tentang tanah.
Penampang melintang tanah memperlihatkan susunan tanah secara vertikal. Ada perbedaan yang jelas dapat kita lihat antara tanah bagian permukaan dengan bagian-bagian lain di bawahnya. Perbedaan dan sifat-sifat tanah ada yang dapat diindra dengan penglihatan, ada yang harus menggunakan indera peraba maupun perasa. Tanah bagian atas biasanya tanah yang bersifat lebih longgar dibandingkan tanah bagian bawah. Tanah yang terdapat di bagian dasar lembah mempunyai ketebalan, kelembapan, dan warna yang berbeda dengan tanah yang terdapat pada bagian lereng yang relatif miring. Dasar lembah merupakan zona terkumpulnya air beserta material-material tanah yang tersangkut dari bagian lain yang posisinya relatif tinggi. Material-material tanah ada yang merupakan mineral hasil pelapukan batuan dasar maupun mineral hasil sisa-sisa makhluk hidup. Pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah menyebabkan perubahan-perubahan proses pembentukan tanah. Ada bagian dari proses pembentukan tanah yang dihambat dan pada bagian lain proses pembentukan tanahnya dipercepat. Perubahan laju proses pembentukan tanah tidak hanya terjadi akibat campur tangan manusia saja, namun juga terjadi di bawah kondisi alami. Kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, dan masih banyak lagi macam kejadian bencana alam lainnya dapat dipertimbangkan sebagai sebuah gangguan pada proses pembentukan tanah. Pembagian tanah. Tanah bagian atas merupakan tanah yang sifat dan perwatakannya berbeda dengan tanah bagian bawah, permukaan. Tanah bagian atas bersifat lebih longgar, berwarna gelap karena bercampur dengan bahan organik sisa organisme. Semakin masuk ke bawah, maka tanah berwarna lebih cerah. Tanah yang terdapat di bagian dasar lembah mempunyai ketebalan, kelembapan, dan warna yang berbeda dengan tanah yang terdapat pada bagian lereng yang relatif miring. Material material tanah yang ada merupakan mineral hasil pelapukan batuan dasar maupun mineral hasil sisa-sisa makhluk hidup. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farid T. Dengan NIM R1B121023. Saya langsung saja kepada materinya. Tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral adalah tanah yang sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah mineral anorganik. Bahan tanah mineral anorganik berasal dari pelapukan batuan induk. Penyusun bahan mineral anorganik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bahan mineral tidak mudah lapuk dan kelompok bahan mineral mudah lapuk. Kelompok mineral ferromagnesian adalah kelompok penyusun bahan mineral tanah yang mudah lapuk. Kelompok aluminium silikat adalah merupakan kelompok penyusun bahan mineral tanah yang tidak mudah lapuk. Selanjutnya, tanah organik. Tanah organik adalah tanah sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah organik. Kandungan organik yang melebihi dari 12% dikatakan sebagai tanah organik. Bahan organik tanah merupakan bahan penyusun fraksi padat, tanah yang mudah mengalami degradasi karena perubahan iklim tanah. Jika iklim tanah dalam kondisi relatif banyak mengandung udara dan suhu relatif panas, maka bahan organik tanah mengalami lapuk cepat dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Hilangnya atau berkurangnya bahan organik tanah merupakan sebuah indikator penting dalam penilaian degradasi tanah. Baik, sekian itu saja pemaparan materi dari kelompok kami tentang J1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.